Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i abadihi at-tayyibin at-tahirin azwaji ummahatil mu'minin wa ila jami'i sahabati wat tabi'in wal awliya'il muttaqin wal ulama'il musannifin minal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin khususan ila sahabil kitab ala jabatil ghaliyah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit hafizahullah wa mata'ana Allah bituli hayatihi hadiyatan lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na ma warada fil khabar awil athar. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dengan dirinya maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Artinya kalau dia tidak kenal dengan dirinya ya tidak akan kenal dengan Tuhannya. Makanya orang yang paling celaka itu adalah orang yang lupa dengan asalnya. Ketika sudah hebat, lupa dengan asalnya, itu akan menjadi orang yang celaka. Ada satu cerita di Yaman. Yaman ini banyak ceritanya. 3 orang itu, satu buta, satu belang-belang badannya, yang satu lagi penyakitan di kepalanya sehingga banyak orang yang menjauh, terus melarat lagi. Suatu saat diberi maziah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya ini sembuh. Yang buta sembuh, yang belang sembuh, yang kepalanya juga korengan juga sembuh. Tidak hanya sembuh, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah, sembuh dan kaya raya. Suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ini mengutus malaikat menyerupai asalnya. Allah mengutus malaikat menyerupai orang buta, Allah mengutus malaikat menyerupai orang yang belang, Allah mengutus malaikat menyerupai orang yang kepalanya sakit. Malaikat yang diutus untuk menyerupai asalnya mereka ini ngemis. Yang belang ngemis kepada yang asalnya belang yang tadi sudah kaya. Yang malaikat yang menyerupai kepalanya penyakitan juga ngemis kepada orang yang asalnya kepala penyakitan. Dua-duanya yang belang dan yang kepalanya penyakitan ini nolak dimintain pengemis. Kamu enak aja jadi orang kerja kalau mau kaya, taunya tinggal minta saja. Emang saya kaya dari moyang lu, kira-kira begitu kan? Kaya ini hasil kerja. Sehingga yang terjadi apa?
Ketika itu juga menolak permintaannya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyerupai seperti asalnya mereka. Tidak lama kemudian setelah menolak dengan sebab yang beraneka ragam, yang dua ini jatuh miskin lagi dan penyakitan lagi. Tinggal satu orang yang menyerupai orang, malaikat mengutus kepada menyerupai orang yang buta. Dia diberi oleh Allah kekayaannya dari ternak kambing. Malaikat datang menyerupai orang buta, saya nggak punya pekerjaan, saya butuh makan, kalau boleh saya minta kambingnya. Orang yang tadinya buta sekarang sudah melek dan kaya ini batin, mirip nasib saya dulu, mirip nasib saya dulu. Dia ingat masa lalunya, ingat asalnya. Akhirnya dia bilang, sabar, saya dulu juga seperti kamu, katanya. Gak punya apa-apa, buta, makan saja susah. Sekarang alhamdulillah Allah sudah kasih saya sehat dan kasih saya rezeki. Kamu pengen kambing berapa, katanya? Mau 2 ambil, mau 3 ambil, mau lebih dari itu ambil, kata orang yang dulunya buta. Langsung malaikat ini menunjukkan dia tidak buta dan dia menceritakan bahwa ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian bertiga, dan yang 2 tidak lolos kembali kepada asalnya karena dia lupa diri, dan yang lolos hanya kamu karena ingat kepada asalnya. Diingat kepada dulu ini kita sebagai apa, itu bahagian daripada memperkuat posisi dan pertahanan kita ketika sekarang kita ini menjadi apa. Karena itulah maka itu namanya mengenal diri sendiri. Dengan manusia itu mengenal diri sendiri, maka dia akan berangsur-angsur bertahap akan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jawab mana hadhil kalimah annal ma'rifata bin nafsi hiya at-tariqi ila ma'rifatillahi ta'ala. Jalan untuk mengenal Allah mengawali dari mengenal diri kita. Mengenalnya bagaimana? Lanjut. Falau nadhara al-insanu ila ajzi nafsihi. Manusia mengenali dirinya adalah sebagai makhluk yang lemah, maka dia akan mengenal Allah sebagai zat yang maha kuat. Terus wa qusuriha wa iqtariha. Sebagai makhluk yang butuh, dia akan mengenal Allah sebagai zat yang tidak membutuhkan siapapun. Wa qihariha wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha. Manusia kalau menyadari bahwa dia tidak mampu menarik kemanfaatan untuk dirinya sendiri, terus wala an tadfa'a darran anha, tidak mampu menolak sesuatu yang bisa membahayakan semuanya itu, maka dia akan berangsur mengenal Allah. Ya'lamu min dzalika anna laha rabban wa khaliqan huwa. Maka dia akan mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, zat yang maha memiliki segalanya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 nikmat. Nikmat apa itu? Yang pertama nikmatul ijad, dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu adalah ijad minal adam ilal wujud. Jadi kita diberi oleh Allah nikmat yang pertama namanya nikmatul ijad. Ijad itu artinya apa? Dari kita tidak ada menjadi ada, itu namanya nikmatul ijad. Yang kedua nikmatul imdad. Imdad itu artinya setelah kita ada, kita dikasih sehat, kita dikasih makan, kita dikasih keluarga, kita dikasih bisa ngaji dan seterusnya, sampai dengan kita mati, itu namanya nikmatul imdad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmatul ijad wal imdad, itu adalah nikmat yang tidak bisa terhitung. Nah, kalau kita mengenal apa yang ada pada diri kita, kita tidak bisa mandiri, maka kita akan mengenal Allah bahwa semua apa yang kita miliki mempunyai ketergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama puasa sudah menjelang maghrib, asar lah kira-kira ya.
tiba-tiba ada orang jual minuman. Orang jual minumannya nggak bilang minum gitu nggak. Siapa yang beli minuman saya doakan dia diampuni dosanya oleh Allah. Ya, jual minuman gitu. Ya, man syariba hadzal ma ad'u ila Allah ayyaghfirallah. Saya doakan siapa yang beli minuman saya dan minum minuman saya ini, saya akan doakan dosanya diampuni oleh Allah. Akhirnya beliau beli minuman itu dan dibatalkan puasanya. Sudah menjelang maghrib, ditegur sama muridnya. Ya, kiai, habis sebentar lagi maghrib kok ada minuman kok nggak diminum, kok sudah diminum, puasanya kan sayang, batal. Kata beliau apa? Amal saya, puasa saya ini antara diterima dan tidak saya nggak tahu. Tapi doanya orang ini lebih besar, saya punya harapan dari doanya dia dibandingkan dari amal saya. Sehingga ketika dia jual sambil mendoakan itu langsung dibatalkan puasanya, dibeli air minumnya diminum. Rasulullah SAW itu manusia yang doanya pasti diijabah. Suatu saat Sayyidina Umar datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya dulu waktu jahiliyah punya nazar pengen umroh, cuman belum kesampaian. Kata Rasulullah SAW, aufi binadrik, sekarang nadarmu kamu laksanakan. Saya izin mau berangkat umroh ya Rasulullah. Iya, tapi ingat ya ukhayya, la tansa minat doa lana. Wahai saudaraku, nanti kalau umroh jangan lupa doa untuk saya. Rasulullah SAW minta doa kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu. Padahal doanya Kanjeng Nabi tidak ada yang tidak diijabah. Artinya apa? Bahwa di sini ada pendidikan buat kita memandang orang lain dengan pandangan yang istimewa, memandang dengan diri kita dengan pandangan. Ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Beliau ini hidup pada masa Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Setiap pamitan pengen ketemu Nabi di Madinah, selalu oleh ibunya nggak diizinkan, sehingga lebih mementingkan ibunya daripada bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal kalau bertemu dengan Nabi, pangkat dia naik dari tabi'in menjadi sahabat. Sahabat ini bagus-bagusnya manusia. Nah, ini berkahnya berbakti kepada ibu, kepada orang tua, berkahnya birrul walidain, sehingga dia menjadi orang yang doanya mustajabah. Sampai Rasulullah SAW berpesan, ya Umar, ya Ali, nanti kalau suatu saat saya sudah meninggal, kamu cari orang namanya Uwais. Kalau nanti ketemu sama dia, kamu ketemui, nanti kamu minta doa agar dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Uwais, bapaknya namanya Amir, dia berasal dari suku Murad atau suku Qaran, asalnya dari Yaman. Setelah Rasulullah SAW wafat, pas musim haji, Sayyidina Umar berdiri di depan pintu Ka'bah. Semua jamaah haji kumpul. Ketika kumpul, semua tolong duduk kecuali yang dari Yaman berdiri. Akhirnya semua duduk, yang dari Yaman berdiri. Tolong orang-orang Yaman yang dari suku Murad tetap berdiri, yang selain suku Murad duduk. Tinggal yang suku Murad yang berdiri. Orang-orang dari suku Murad duduk semua kecuali yang berasal dari kampung Qaran, tinggal berdiri 2 orang. Sudah tua orang. Nah, sini dipanggil. Saya mau tanya, kenal namanya Uwais apa enggak? Ini orang yang satu kampung juga enggak kenal. Uwais siapa? Uwais bin Amir. Kalau Uwais bin Amir ponakan saya, katanya. Cuman ya orangnya biasa-biasa aja, bajunya gembel. Sekarang nggak ikut kalian haji, nggak ikut. Terus di mana orangnya?
dia kita bayar untuk menggembala domba dan unta kami di Arafah. Sudah, terima kasih informasinya. Sayyidina Ali langsung ditarik sama Sayyidina Umar, kita berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah, sampai di sana ketemu orang sedang menggembalakan unta dan kambing. Orangnya sedang sholat. Setelah salam, disalamin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namamu? Kata Sayyidina Umar, saya namanya Abdullah. Semua manusia Abdullah, kata Sayyidina Umar. Saya pengen nama sa'altuka an ismin sama ka abuka. Saya pengen tanya nama yang bapak kamu kasih. Nama saya Uwais. Oh ya, ini namanya Uwais, betul berarti. Bapak kamu namanya Amir? Iya. Kamu berasal dari suku Qoron? Iya. Kamu dulu pernah Kanjeng Nabi cerita orangnya pernah kena penyakit baros belang. Disisakan sedikit, tersisa di sekitar tangannya, karena dia minta, ya Allah, kalau saya mau disembuhkan dari penyakit belang ini, tolong sisakan sedikit di tangan saya untuk saya lihat, mengenang kalau saya dulu pernah sakit sehingga saya bisa ingat nikmatmu. Ada belangnya, ditunjukkan sama dia, ada. Uwais bingung, kok kamu tahu? Kata Sayyidina Ali, ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar dan saya Ali bin Abi Thalib. Langsung ahlan wa sahlan, assalamualaikum dan seterusnya. Kaget, Uwais ini kaget. Kok bisa presiden waktu itu ya, kalau Amirul Mukminin itu ya, menemui saya? Memangnya ada apa? Saya ini tahu nama kamu. Iya, saya penasaran, kata Uwais. Dari siapa jenengan tahu nama saya? Sampai tahu nama bapak saya, sampai tahu nama kampung saya, sampai tahu penyakit yang saya derita. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Uwais langsung nangis, nggak berhenti. Terus datang ke sini nemui saya dalam rangka apa? Saya ditugasin oleh Kanjeng Nabi hanya satu hal, suruh minta doa sama sampean. Rasulullah pesan suruh minta doa. Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta doa kepada penggembala. Artinya apa? Di sini ada pendidikan bahwa tidak harus sesuatu yang dimiliki oleh orang yang fadil, orang yang mafdul, dimiliki oleh orang yang fadil. Jadi la yalzam ma yamlikuhul mafdul indal fadil. Tidak harus sesuatu yang dimiliki oleh orang rendah itu dimiliki oleh orang yang tinggi pangkatnya. Jadi belum tentu orang hebat itu memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang yang tidak hebat. Makanya seperti ceritanya Nabi Sulaiman, ada beritanya burung hudhud menyampaikan kerajaannya Ratu Balkis. Informasinya Nabi Sulaiman tanya, kok kita nggak ada yang tahu ada negeri Sabak yang ratunya Ratu Balkis? Apa kata burung hudhud dalam Al-Quran? Inni ahadtu bima lam tuhit bihi ilma. Saya mengetahui sesuatu yang belum tentu kamu tahu, Nabi Sulaiman. Artinya apa? Keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang yang pangkatnya rendah belum tentu selalu dimiliki oleh orang yang hebat. Jadi makanya di sini pendidikan, jadi siapapun selalu ingat kepada diri kita, kita ini banyak sisi-sisi ketidaksempurnaan, sehingga akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dan perlu diingat bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai sebutan nama yang banyak. Beliau adalah Habibullah, beliau adalah Sofiyullah, beliau adalah Nabiullah, beliau adalah Rasulullah Rahmah, beliau adalah Sayyidul Mursalin, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau adalah dan lain sebagainya. Pangkatnya luar biasa banyak. Tapi pangkat yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah sebagai abduh, sebagai hamba. Dan keistimewaan yang paling dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika beliau memposisikan diri sebagai abduh. Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat istimewa, diberikan oleh Allah ketika bagaimana? Subhanalladzi asra
bi 'abdi. Wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa auha ila 'abdihi ma auha. Jadi posisi ta'abbud seseorang adalah posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia paling dekat kepada Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Kenapa sujud memposisikan seseorang paling dekat kepada Allah? Karena meletakkan anggota badan yang paling mulia ke tempat yang paling rendah. Jidat ini kan yang paling mulia. Orang kalau megang jidat ini pamali kan? Noel saja jadi persoalan kan, bisa ribut antar kampung. Tapi dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jidat itu diletakkan di tanah, diletakkan di tempat sujud, tempat yang anggota badan yang paling mulia diletakkan di tempat yang paling rendah. Ini adalah iktiraf atau pengakuan yang paling dalam tentang diri seseorang di hadapan Tuhannya. Wa yustadallu bidzalika ala kaunihi 'abdan marbuban wa anna amrahu biyadi ghairihi ala wa huwallahul azizul hakim. Wa kadza idza nadhara al-insan ila mabda'i khalqihi fa innahu kana fil adam laisa lahu wujud fa aujadahu Allah taala bi mahdil karami wal jud. Kita harus sadar bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa karena atas murni daripada fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min qatrati ma'in. Allah ciptakan kita dari tetesan air. Wa nutfatin madhiratin, cairan yang hina. Kalau Abah dulu suka ngasih istilah orang ke pasar, di pasar ada orang jualan bahan dua. Satu bahannya ayam, satu bahannya orang. Bahannya ayam apa? Telur. Bahannya orang mani. Dijual bahannya orang nggak laku. Ada orang jualan mani, siapa yang beli? Kata Abah dulu gitu kan kalau ada orang jual mani-mani gitu, nggak laku. Ini bahannya telur, bahannya ayam laku, bahannya manusia nggak laku. Tapi tiba-tiba menjadi orang mulia. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah begini. Waqad lu'ina syaitanu lamma takabbara. Wa man anta ya miskin hatta tunazi'a 'anil maliki rida al-kibriyai wa tafkhara wa anta kulla yaumin lailan nahara taghsilul baula wal kham. Setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu diri, sombong. Waman anta ya miskin, sekarang siapakah engkau wahai manusia yang miskin? Hatta tunazi'a anil maliki rida al-kibriyai wa tafkhara, sehingga berani-beraninya mencopot selendang kesombongan yang hanya pantas dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa anta kulla yaumin, pekerjaan kamu setiap hari siang dan malam taghsilul baula wal khar. Apa taghsilul baula artinya? Mencuci air kencing. Wal khara mencuci kotoran yang keluar dari belakang. Jadi kita ini sehebat apapun, setiap hari permainannya masih bermain dengan sesuatu yang najis. Ya, coba tanya presiden kalau cewek apa dicewokin? Cewek sendiri. Artinya apa? Segede tinggi apapun pangkatnya, masih tangannya ini bermain-main dengan najis yang keluar dari dirinya setiap hari. Ini menunjukkan bahwa kita dihinakan, itu sebenarnya. Ya, makanya Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Mangkanat himmatuhu fi batnihi kanat timatuhu ma yakhruju min." Orang yang semangat hidupnya hanya berkaitan dengan urusan perut, maka nilai dan derajatnya tidak lebih mulia dari sesuatu yang keluar dari perutnya. Itu karena tidak tahu diri. Tahu diri dia akan tidak hanya ngurusin perutnya, tapi berurusan dengan hal-hal yang menjadi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bimafakhir jalilah, banyak kebanggaan-kebanggaan dan pangkat-pangkat yang mulia Allah berikan. Wa manasib aliyah, diniyah wa dunyawiyah, pangkat-pangkat dari sisi agama dan dunia Allah berikan. Qala Allahu jalla dzikruhu wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah proses perjalanan kita dari sejak tidak ada menjadi orang hebat, menjadi orang mulia. Semua itu asalnya dari tidak ada sama sekali.